kerja keras, konsistensi, kesabaran itu perlu sekali. Saya yakin seperti Mas Kaisang juga sudah punya banyak brand, tidak ada satupun brand itu yang langsung berhasil di hari pertamanya. Mungkin hari pertama ada beberapa yang bisa dapat momentum, tapi konsistensi itulah yang membuat kita bisa bertumbuh terus. Dan satu hal yang saya pribadi punya keinginan juga melihat generasi kita nih Mas Kaisang. Saya mengaku generasinya Mas Kaisang, padahal mungkin ada perbedaan dua dekade gitu. Tapi generasi kita yang besar tumbuh di internet. Menurut saya kita ini sebenarnya generasi paling beruntung. Karena kita ini semuanya punya kesempatan yang sama, karena kita punya platform yang bisa berkomunikasi ke seluruh dunia, bisa punya platform untuk terkoneksi ke seluruh dunia. Ini adalah kesempatan yang tidak dirasakan oleh orang tua kita atau kakek nenek kita. Dulunya generasi orang itu harus bangun dari kota tempat tinggal mereka. Terus mereka mesti menabung agar generasi berikutnya bisa membawa bisnis mereka mendapatkan akses pasar yang lebih besar. Jadi itu selalu bergenerasi. Namun saya juga berpikir Tokopedia sudah lebih dari 1 dekade. Saya gregetan juga mengapa Indonesia belum lagi memiliki brand-brand nasional yang bisa terkenal sampai ke seluruh dunia. Misalnya di generasi sebelumnya kita punya Indofood, punya Wings, punya BCA. Ini kan adalah brand-brand Indonesia yang terkenal ke seantero dunia dan mewakili Indonesia. Saya pikir dengan kesempatan kita terhubung dengan internet, ini kesempatan kita sama-sama. Bagaimana kita bisa bangun masa depan Indonesia. Kita juga harus belajar seperti Nike, Adidas. Mereka ini memiliki produk, tapi yang dibangun itu sebenarnya brand. Dan brand itu akan kekal sifatnya. Produk varian apapun yang dikeluarkan, brand yang sudah diinvestasi sebelumnya, itu akan terus membantu produk-produk baru diterima pasar. Jadi menurut saya salah satu role model buat saya termasuk sebenarnya adalah Mas Kaisang. Hampir setiap tahun itu produk-produk yang dikeluarkan, yang dibangun itu sebenarnya brand. Ada Sang Javas, ada Sang Pisang, ada Ternak Kopi, dan seterusnya. Itu penting. Saya juga melihat di Tokopedia banyak sekali yang misalnya dagang, mentality teman-teman UMKM itu harus diubah. Kita nggak boleh hanya berdagang, kita harus membangun brand. Contoh misalnya 7-Eleven. 7-Eleven itu brand. Dia itu sebenarnya cuma toko kelontong yang di franchise. Iya, benar. Iya, toko kelontong aja, benar-benar. Iya, yang di franchise seperti itu kan. Nah, Indonesia kita punya Indomaret, Alfamart. Nah, kita harus belajar bahwa bisnis apapun, sesederhana apapun, sebenarnya itu pembedanya adalah bagaimana kita bisa membangun brand tadi. Banyak yang jualan ayam, tapi brand seperti KFC bisa mendunia. Banyak yang jualan pisang, tapi ada Sang Pisang misalnya, yang dikenal orang karena bukan sekedar jualan pisangnya, tapi karena tadi ada brand yang dibangun. Dan membangun brand itu memang kalau mau konsisten memang harus ada value yang kita jaga. Dan untuk menjaga value itu ya tentunya paling penting itu membangun organisasi yang peduli dan tahu nilai-nilai dari brand tersebut. Jadi kalau di Tokopedia ya kita selalu berusaha membangun orang-orangnya. Kalau Tokopedia sekarang kita punya 4.000-an nakama, hampir 5.000 nakama. Nah, setiap di antara ini harus tahu misi kita itu apa, filosofi kita membangun Tokopedia itu seperti apa. Masyarakat harus kita jaga dengan karakter seperti apa. Nah, jadi tadi sih Mas Kaisang kita Tokopedia ya hadir lewat konsistensi tadi 11 tahun. Tapi ini kan lahir berarti tahun 2009, benar? Benar. Nah, di tahun itu kan ada namanya FJB, forum jual belinya si Kaskus, yang benar-benar ngetrend lagi hype-hype-nya banget zaman dulu. Orang siapa sih yang nggak beli dari forum jual belinya Kaskus? Apa yang membuat Tokopedia tuh kayak pede?
gue bisa ngalahin ini kok. Dan emang terbukti sekarang, ya maaf, SJB-nya Kaskus sudah ketinggalan banyak banget sama Tokopedia. Apa dulu yang bisa membuat pede kalau sebenarnya Tokopedia itu lebih bagus, lebih baik, berbeda, dan memberikan fasilitas yang lebih baik juga untuk ke UMKM. Apa yang meyakinkan untuk itu? Gimana caranya? Jadi memang Tokopedia ini lahir bukan karena melihat ada peluang bisnis, Mas Kaisang. Kita bukan melihat, oh sudah ada FJB, Kaskus, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka. Tadi lahir karena dari pengalaman pribadi dan dari kesadaran bahwa ada masalah yang kita hadapi bersama. Dan masalah ini saat itu belum dipecahkan FJB Kaskus, karena forum itu kan kita tidak bertransaksi di forumnya. Kita melihat ada iklan, terus kita menghubungi, dan tidak difasilitasi transaksinya, walaupun memang ada rekening bersama seperti itu, tapi tidak difasilitasi secara resmi. Karena tidak difasilitasi secara resmi, kalau calon pembelinya tidak berada di kota yang sama, ada kemungkinan sangat besar itu terjadi penipuan. Biasanya kan kalau kita mau beli barang, tentu penjualnya akan minta transfer dulu dong uangnya. Tapi ternyata setelah ditransfer uangnya, barangnya tidak pernah dikirim. Terus hilang orangnya. Atau setelah dikirim, ternyata barangnya itu tidak sesuai harapan, tapi tidak ada yang memediasi. Jadi kita memang melihat, saya juga dulu admin forum. Jadi kalau Mas Kaisang admin toko online, saya ini dulunya admin forum. Kembali, walaupun di dunia nyata saya kaku sekali, forum itu dulu namanya forum Cafe Gaul. Jadi forum yang skalanya lebih kecil daripada Kaskus. Tapi saya di sana bukan saja, saya benar-benar super moderator. Jadi semua moderator itu ya saya yang angkat dan seterusnya. Saya nggak kenal siapa yang punya, tapi hanya karena kebawelan saya di dunia online, saya berhasil jadi super moderator. Saya bahkan ketemu istri saya di forum itu, Mas Kaisang. Jadi kalau nggak ada dunia online, mungkin saya jomblo selamanya. dan saya mungkin karena di rumah terus juga. Benar, karena di rumah terus. Jadi itu juga satu. Saya ini jagonya itu jago keyboard warrior, Mas Kaisang. Jadi kalau ada keyboard saya bisa, kalau nggak ada keyboard saya nggak bisa, seperti itu. Keyboard warrior. Nah, jadi memang karena saya waktu di forum tersebut, saya juga melihat dari waktu ke waktu saya akan dapat private message dari orang-orang yang menggunakan forum tersebut, dan isinya kebanyakan komplain karena terjadi penipuan. Mereka beli barang dari user tertentu, tapi user tertentu itu kan anonymous ya, mereka cuma pakai alamat email yang kita nggak tahu siapa gitu. Jadi karena itulah kita melihat bukan saja ada masalah kesenjangan kesempatan, tapi ada masalah keamanan. Maka kedua masalah itu kita berusaha pecahkan lewat Tokopedia. Tokopedia itu fokusnya memberikan kesempatan yang sama, tapi di sisi lain juga memberikan keamanan. Maka dari hari pertama Tokopedia berdiri, sistemnya itu sudah kita bertransaksi, kita membayar ke Tokopedia dulu, selama barang belum diterima, dan kalau barang sudah diterima, customer dapat 3 hari untuk komplain, maka uang tidak akan dicairkan kepada penjual. Dengan konsep penengah ini, ibaratnya rekening bersama yang resmi seperti itu, ternyata menjawab permasalahan tadi. Jadi tadi memang bangun bisnis yang sustainable, yang bisa diterima panjang. Salah satu strateginya juga adalah berusaha mencari masalah yang memang belum dipecahkan orang lain atau belum berhasil dipecahkan orang lain dengan baik. Dan kalau kita bisa memecahkan itu terlebih dahulu, kita akan membuat industri baru seperti itu. Jadi tadi kalau ada strategi membangun brand, ada juga strategi membangun industri baru, membuat pasar baru sehingga produk kita diterima. Tapi memang penuh tantangan, Mas Kaisang. Jadi kalau dulu kita juga tahu bahwa kalau membangun Tokopedia ini kan ada masalah membangun bisnis apa aja lah. Ada masalah ayam dan telur. Artinya kalau belum ada ini, yang ini nggak akan terjadi. Tapi kalau nggak ada ini, yang itu pun nggak terjadi. Jadi mana dulu, ayam atau telur dulu?
Jadi contohnya kalau di Tokopedia tentunya kita kalau punya penjual nggak punya pembeli, nggak punya pembeli nggak punya penjual, seperti itu kan. Nah, jadi kalau dulu kita strateginya mau tidak mau memang harus ada penjual terlebih dahulu. Jadi saat Tokopedia baru ide saja, kita lagi coding bersama co-founder saya Leon, baru coding saja produknya belum jadi, kita ini sudah berusaha mengajak calon penjual. Jadi saya dan Leon caranya adalah message ke toko-toko yang ada di forum-forum online. Kita tiap hari kirim pesan, kita lagi mau bangun sebuah sistem baru nih, di mana semua orang bisa punya toko online mereka sendiri dengan tampilan yang lebih baik, dengan keamanan buat calon pembeli dan seterusnya. Mau tidak menjadi beta tester kami. Nah, dengan konsistensi itu dari Februari saat kita mendirikan Tokopedia Februari 2009, kita akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar 70 setiap bulan ya, kita konsisten. Akhirnya di bulan Agustus itu kurang lebih ada 70 penjual yang bergabung. Nah, tapi kan kita nggak bisa minta mereka jadi beta tester aja. Kita selalu minta masukan dari mereka. Jadi kita libatkan mereka. Jadi walaupun saat itu Tokopedia cuma punya awalnya 2 pegawai, kemudian tambah 1 engineer dan 1 customer care, total 4 pegawai, kita itu sudah punya 70 yang seakan-akan pegawainya Tokopedia nggak digaji. Karena kita tiap hari bisa nanya mereka butuh fitur apa, kalau tampilannya seperti ini apakah sudah lebih baik. Jadi kita juga menghemat uang perusahaan, tapi kita juga dapat early adopters. Di zaman era internet seperti ini penting sekali konsep early adopters. Kalau Mas Kaisang paling pintar lah, punya produk apa, early adoptersnya itu tinggal satu tweet yang bandel nakal gitu ya. Itu sudah mendapatkan early adopters gitu. Iya benar, untuk mencoba lah. Untuk mencoba. Jadi dari early adopters itu mulut ke mulutnya terjadi gitu. Nah, tapi kan early adopters ini saja tidak cukup. Akhirnya kita harus juga punya tantangan bagaimana mendatangkan traffic kepada 70 mitra penjual ini. Dan kebetulan saat itu jadi kita strateginya menjelang bulan Agustus itu ada beberapa perlombaan digital seperti Inaita, boleh kemudian ada beberapa kompetisi kita ikutin, dan Tokopedia ternyata ada yang jadi finalis, ada yang jadi juara, padahal websitenya aja belum bisa diakses oleh masyarakat. Nah, itu juga memberikan kredibilitas. Jadi kita sampai terus saya juga nulis blog. Jadi misalnya cerita perjalanan membangun Tokopedia. Saya itu punya ide membangun Tokopedia itu dari tahun 2007, tapi karena saya berasal dari keluarga yang relatif sederhana dan saya nggak punya modal. Almarhum ayah waktu itu sakit, ibu cuma ibu rumah tangga, saya pekerja tulang punggung satu-satunya di keluarga. Saya nggak punya modal, jadi saya berusaha cari investor, saya gagal terus waktu itu. Saya gagal, selalu orang itu bertanya tentang rekam jejak industrinya. Di Indonesia belum ada yang berhasil membangun perusahaan teknologi. Di Indonesia orang-orang mempertanyakan kita ini pasar bebas, kita ini harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan teknologi asal kelas dunia yang punya modal kerja yang begitu besar, punya teknologi yang begitu canggih. Bagaimana mungkin perusahaan Indonesia bisa melawan perusahaan global? Saya juga dipertanyakan tentang rekam jejak masa lalu saya, berasal dari keluarga mana, kuliahnya di mana. Saat kuliah itu saya, karena almarhum ayah sakit, saya itu 3 tahun jaga warnet shift malam, Mas Kaisang. Jadi saya ini kalong. Saya saat kuliah itu kerja jam 9 malam sampai 9 pagi. Jadi kalau sekarang lagi nggak perlu ketemu orang, saya itu kembali jam tidurnya balik lagi ke zaman dulu. Jadi sekarang kalau saya itu tidur itu jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Jadi saya itu otaknya lebih lancar kalau malam. Jadi ini saya baru bangun tidur nih beberapa jam yang lalu. Jadi masih ngumpul nih ya. Terus saya juga bukan dari keluarga yang entrepreneur gitu. Jadi tidak ada orang tua bukan pengusaha, buruh pabrik. Jadi saya tidak punya rekam jejak, itu sulit sekali mendapatkan kepercayaan pemodal. Nah, pengalaman-pengalaman itu saya ceritakan di blog. Seperti Mas Kaisang punya diari anak kampung, saya itu juga dulu punya blog saya sendiri lah. Nah, di sana itu ternyata Ndoro Kakung, redaktur Tempo itu membaca.
Jadi ketika dia membaca blog saya, asal nama Tokopedia ini asal namanya itu ketemu ketika saya lagi, maaf, di toilet. Jadi saya itu selalu berusaha mencari inspirasi waktu mau BAB atau lagi naik ojek. Kalau ke kantor ya kapanpun gitu ya. Jadi kebetulan namanya, inspirasi namanya itu didapatkan di sana. Jadi cerita-cerita lucu seperti itu saya ceritakan, cerita-cerita kegagalan itu saya ceritakan, dan ternyata mendapatkan atensi dari Endoro Kakung. Nah, saya mau cerita tadi Chicken and A ya. Kita sudah dapat penjualnya, terus saya sudah melakukan promosi dengan blog walaupun audiensnya sangat terbatas. Kemudian ternyata Indonesia terkena musibah yang begitu besar, Mas Kaisang. Tahun 2009 itu pertengahan tahun kita menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, kita diserang oleh terrorism attack, JW Marriott dan Ritz-Carlton. Kita kena bom 2 kali, terus saya lihat gerakan orang-orang di internet. Mereka mengajak menggunakan kaos dengan tulisan "Kami tidak takut, Indonesia dukung gerakan Indonesia Unite." Sebagai bangsa Indonesia, kita harus serukan bahwa kami tidak takut. Jadi saya kemudian dan Leon mengajak teman-teman mitra penjual yang bergabung, 70 mitra ini. Akhirnya kita lihat banyak yang jualan kaos. Kita minta, ayo produksi kaos dengan tulisan "Kami tidak takut." Tokopedia akan umum. Dan kami luncurkan untuk umum itu tanggal 17 Agustus 2009 bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi di jam 12 malam, 4 pegawai Tokopedia, saya, Leon, dan 2 staf lainnya itu meluncurkan Tokopedia dari rumah masing-masing, dan halaman pertama Tokopedia itu tentang semangat Indonesia bersatu, kami tidak takut di Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan 4 menit setelah itu terjadi transaksi pertama. Dan transaksi pertama ya tadi, kaos "Kami tidak takut" tersebut. Oh, 4 menit. Dan itu di tengah malam loh, Mas Kaisang. Terus kita nungguin tuh, ada yang beli nggak ya? Ternyata setelah 4 menit berlalu, terjadi transaksi pertama. Nah, terus sudah, kita juga walaupun berempat, kita sudah jalankan Tokopedia 24 jam. Jadi, misalnya saya shift malam, saya akan cek rekening setiap hari gitu ya, setiap jam gitu. Setiap ada uang masuk, wah kita senang sekali. Jadi, kalau dulu ya transaksinya di hari pertama paling berapa sih gitu. Nah, yang saya mengagetkan, tanggal 18 Agustus, salah satu jurnalis Tempo, saya masih ingat namanya Mas Ade, itu datang ke kantor. Terus mau interview. Saya tanya, loh, Mas dari Tempo tahu dari mana tentang Tokopedia? Kita belum pernah promosi, kita tidak punya budget besar kan. Terus ternyata ya tadi dia dapat informasi dari Endoro Kakung. Jadi saya selalu mengatakan bahwa saya selalu menganggap diri saya ini beruntung, Mas Kaisang. Tapi ada pepatah bahwa luck is when preparation meets opportunity. Keberuntungan adalah hasil kesempatan bertemu keras. Kadang hal-hal sederhana yang kita tidak sadari lewat konsistensi, lewat kerja keras. Tapi nggak kerja keras juga buat apa? Nggak ada gunanya. Iya, benar Mas Kaisang. Jadi itu sih yang kita rasakan. Yang terjadi adalah Tempo kemudian meliput Tokopedia 2 halaman di bulan pertama Tokopedia berdiri, dan itu masuk ke majalah Tempo yang banyak dibaca mungkin oleh UMKM dan pebisnis juga yang memiliki bisnis. Jadi dari 70 toko itu kemudian semua pebisnis pasti pakai Tempo. Benar. Jadi kita kemudian dapat second wave lah. Orang-orang kemudian mendaftar, bergabung, dan dapat kepercayaan. Dan bukan cuman dapat audiens yang membaca, tapi dapat kepercayaan. Karena bisa diliput. Dulu kan belum ada hype perusahaan startup atau perusahaan teknologi. Belum seperti sekarang. Tidak ada istilah unicorn. Kita bahkan dulu sebutnya bukan startup, Mas Kaisang, kan kita sebutnya bikin website gitu. Jadi ya kita bikin website gitu, namanya Tokopedia gitu kan. Jadi modal itulah, kepercayaan itu harus dipupuk pelan-pelan, tapi kita harus jaga dan harus konsisten dengan memberikan bukti bahwa kita hadir ini memberikan nilai. Apalagi ya, jadi
kurang lebih kayak begitu sih, Mas Kaisang. Jadi ceritanya kenapa Tokopedia bisa menyelesaikan masalah chicken and egg tadi, masalah ayam atau telur dulu. Boleh tanya satu hal lagi nggak terakhir? 1000 hal juga nggak apa-apa, Mas Kaisang. Silakan. Oh. Jadi gini, kalau saya lihat beberapa waktu pandemi ini, saya tuh searching kalau CEO dari Amazon itu si siapa, Jeff Bezos, gara-gara Amazonnya kekayaan dia kalau nggak salah naik sekitar 20 billion dolar kalau nggak salah, 20 miliar atau 20 billion, saya lupa. Nah, apakah itu juga terjadi di Tokopedia? Kan Amazon sama Tokopedia kurang lebih hampir sama, hampir, dan semua orang sekarang di rumah aja. Nggak tahu kenapa, karena saya sendiri pun gara-gara Tokopedia, saya pengguna Tokopedia, jadi kayak ada impulse buying gitu, jadi kayak dikit-dikit buka Tokopedia, searching sesuatu, karena di rumah, terus jadi kayak nggak ada kerjaan, jadi pengennya belanja. Ini bisa selama pandemi ini meningkat atau seperti apa? Iya, kalau Tokopedia sebenarnya sangat berbeda dengan Amazon. Kalau Amazon mereka ini berjualan barang sendiri, walaupun ada marketplace-nya, tapi kebanyakan barang yang dijual adalah barang milik mereka sendiri. Kalau di Tokopedia kita punya satu prinsip tadi, kesuksesan itu hanya bisa didapatkan dengan cara membantu orang lain lebih sukses. Jadi ini sebuah filosofi yang kami pegang teguh. Jadi setelah 11 tahun pun tidak satu pun barang yang dijual Tokopedia adalah barang milik Tokopedia. Mengapa ini penting? Karena Tokopedia punya traffic yang begitu besar. Kalau kita bersaing dengan para mitra penjual kita, tidak dengan itu. Bahkan kita juga lihat model bisnis yang hybrid, atau dia membantu orang jualan tapi dia juga berjualan. Kalau Amazon itu juga sering white label produk-produk. Jadi dia setelah tahu jenis produk apa yang laku, dia kemudian membuat sendiri barang tersebut. Dia bahkan tidak mensuplai dari pabrik lagi, dia bikin sendiri pabriknya. Nah, buat kami ini sangat bertentangan dengan filosofi ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dan juga sangat berlawanan dengan misi Tokopedia untuk pemerataan ekonomi secara digital. Jadi kalau di sini kami fokus hanya sebagai perusahaan teknologi yang dagang itu harus orang lain. Dan itu prinsip kita jaga teguh sampai hari ini. Itu pertama perbedaannya. Dan di masa pandemi ini memang kami lihat masyarakat Indonesia dan para pebisnis semakin membutuhkan platform digital. Maka kami fokus akan ada dua hal. Untuk masyarakat, kita berusaha agar orang-orang itu bisa terus jaga jarak, di rumah saja dulu. Kita launching campaign besar di rumah saja dulu. Campaign ini tentunya misalnya dengan insentif memberikan ongkos kirim gratis, membuat campaign-campaign harian. Tapi yang paling penting juga, kita berusaha memastikan orang-orang itu bisa mendapatkan produk yang normal. Karena saat di bulan pertama kita mengetahui tentang pandemi masuk ke Indonesia, juga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terjadi, maka Tokopedia kita bertindak tegas. Akhirnya puluhan ribu mitra kami terpaksa kami tutup secara permanen. Karena sudah diberikan peringatan, mereka masih bandel, misalnya jualan masker harganya selangit dinaikkan terus gitu. Buat kami itu tidak baik. Di sisi lain, kita tahu bahwa Indonesia ini berbeda dengan negara-negara maju. Mungkin kebanyakan masyarakatnya itu punya tabungan. Kalau di Indonesia, UMKM kita ini cash flow-nya itu mungkin mingguan atau bulanan. Kalau nggak ada penjualan minggu ini, mungkin minggu depan tutup. Tergantung seberapa besar skala UMKM yang ada. Jadi ini beda sekali dengan krisis 98-99. Saat di krisis 98-99, UMKM itu menjadi tulang punggung untuk kita recovery, karena pada saat itu kita yang kolaps itu adalah bisnis-bisnis besar yang punya hutang atau punya tanggungan modal besar. Itu aktivitas tetap berjalan dengan normal, mereka tetap melayani, jadi ekonomi itu terus berputar. Terjadi sebaliknya. Pandemi yang kita hadapi sekarang ini, kita tidak bisa beraktivitas normal.
ketika kita tidak bisa beraktivitas normal, para UMKM adalah yang pertama terkena dampaknya. Dan dampak ini hulu ke hilir. Contoh kenapa kita mengangkat kopi di bulan April kemarin, itu karena para petani kopi lagi panen, Mas Kaisang. Bulan kemarin ini lagi panen, tapi gimana mereka mau menyelesaikan, mau hidup normal jika pendapatan mereka tidak bisa didapatkan karena hulu ke hilirnya terdampak semua. Restoran tutup, maka akhirnya kita kolaborasi, kita ngajak pebisnis kopi, kita ajak pemerintah, kementerian terkait untuk sama-sama mengendorse, bikin campaign satu dalam kopi. Kita semua punya bisnis yang berbeda-beda, tapi mari kita satu dalam kopi selama bulan April kemarin. Jadi usahakan itu kampanye adalah selain jaga jarak, kita harus bisa jaga ekonomi Indonesia. Dengan kita jaga ekonomi Indonesia, maka ekonomi sedikit berputar, lapangan pekerjaan tetap bisa terjaga. Bayangkan kalau ekonomi tidak berputar, lapangan pekerjaan akan kolaps. Kalau lapangan pekerjaan tidak bisa dijaga, bagaimana kesehatan kita buat ke depannya? Bagaimana kita bisa sehat kalau kita tidak makan misalnya? Jadi ini semuanya itu tidak bisa dipisahkan, hanya masalah kesehatan. Nah, jadi kita harus cari solusi, ekonomi berjalan tapi masyarakat tetap sehat. Nah, ekonomi digital inilah sebenarnya kata kuncinya. Ketika kita menyadari ini, kita makanya bergerak cepat. Kita berusaha mengajak sebanyak mungkin yang belum online untuk online. Tapi itu saja tidak selesai. Karena tadi, ketika kita berbisnis online bukan berarti langsung pendapatan kita akan pulih. Kita mesti membangun brand, kita mesti membangun presence. Kenapa? Karena bisnis online ini kita langsung bersaing secara serempak dengan jutaan orang. Di Tokopedia ada 8 juta orang yang menjual barang yang mungkin overlap atau sejenis dengan barang dagangan kita. Sementara masyarakat yang membeli, sekarang di Tokopedia setiap bulan 90 juta, masyarakat yang mengunjungi, mereka ketika membeli sebuah barang mungkin akan membandingkan dari beberapa toko yang ada. Jadi memang harus ada strategi-strategi yang dijalankan. Nah, makanya Tokopedia sekarang berusaha mencari benang merah. Jadi dari kopi kemarin, kami lagi berusaha membuat white paper-nya, mencari rahasia kesuksesan dari beberapa yang berhasil, agar ini bisa menjadi contoh. Misalnya ternak kopi, aku pikir salah satu strateginya ya tadi, menjadi admin dan menceritakan tentang dengan gaya yang usil gitu ya, itu adalah sebuah hal yang menangkap atensi dari pasar. Kita juga misalnya menyasar melihat event-event offline. UMKM ini sangat tergantung kepada event tadinya. Misalnya kalau pengusaha sepatu di Indonesia, ya dia akan menunggu setiap tahun ada beberapa event sepatu, misalnya Jakarta Sneaker Days, clothing gitu ya, ada Cloth dan seterusnya. Nah, event-event yang tadinya sudah dijadwalkan kan harus di-cancel, Mas, karena PSBB. Tapi kami kemudian melihat masalah ini jangan dibiarkan begitu saja. Kami kemudian kembali berkolaborasi. Kami kontak mereka, kami ajak, ayo kita lanjutkan eventnya, tapi eventnya kita pindahkan online. Kita sudah membuat beberapa event, kita pindahkan online, dan ternyata berhasil luar biasa, Mas. Jadi contohnya Big Bad Wolf, pameran buku yang tadinya dijadwalkan seminggu penuh, ternyata setelah 3 hari sudah harus ditutup karena semua barangnya sudah terjual habis. Dan ini kemudian membuka cakrawala baru. Tadinya event hanya bisa dikunjungi oleh masyarakat setempat. Katakanlah eventnya dibikin di Jakarta, yang bisa mengunjungi berapa ribu orang sih. Begitu dibikin online, satu Nusantara, 90-an juta orang yang mengunjungi Tokopedia bisa. Dan ini kemudian terjadi efek turunan ke UMKM yang bergabung. Dan mungkin yang paling penting, Mas Kaisang, kita juga di pandemi ini, saya selalu menganalogikan, saya juga baca ini beberapa ahli mengatakan kita ini seperti sedang menghadapi Perang Dunia Ketiga, Mas Kaisang. Kita selalu membaca tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kita tidak pernah merasakan sebenarnya zaman perang itu seperti apa sih.
Tapi kalau kita pikir-pikir, kita sebagai sivilian gitu ya, masyarakat sipil gitu, itu kalau di zaman perang ya sembunyi di rumah, seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kita kalau keluar dari rumah, kita ada potensi menjadi korban perang, kemudian meninggal. Jadi ini kurang lebih sama, dan ekonomi tidak bisa berjalan. Jadi saya pikir ini adalah pelajaran buat kita, generasi internet. Kita ini sebenarnya kurang lebih sedang dalam kondisi perang dunia, tapi kita melawan virus yang tidak terlihat dan kita tidak tahu selesainya kapan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua juga tidak ada yang bisa memprediksi kapan sih perangnya selesai, nggak ada tuh yang bisa memprediksi. Kita juga bisa belajar dari negara lain. Misalnya dengan negara-negara maju yang saat ini sudah berhasil istilahnya flatten the curve. Jadi tingkat penularan virusnya sudah turun cukup drastis, sehingga pemerintahnya sudah bisa melakukan sebutlah relaksasi lockdown, atau kalau di Indonesia relaksasi PSBB. Ternyata mengagetkan, terjadi pola hidup baru. Orang yang tadinya ke pusat retail, kemudian ternyata tidak balik seramai dulu. Orang-orang tetap disiplin, tidak berkumpul di keramaian. Jadi kita harus bisa jangkau ke UMKM di Indonesia ini kan lebih dari 60 juta. Sementara yang Tokopedia sekarang bantu untuk online baru 8 juta. Itu pun 86% itu entrepreneur baru. Tadinya tidak punya bisnis, sekarang punya bisnis. Jadi mereka tidak termasuk dari 60 juta UMKM kita yang sekarang. Kalau 2-3 tahun lalu, beberapa UMKM dan pebisnis offline masih menganggap offline dan online itu adalah kompetisi. Kita harus ubah pola pikir itu. Offline dan online itu tidak berkompetisi. Offline dan online itu hanya medium. Seperti dulu kita teleponnya itu harus cari telepon umum. Sekarang telepon itu ya ada di genggaman tangan kita masing-masing. Sama, kalau dulu toko retail itu harus kita ke toko offline, sekarang kita menjangkau calon consumer kita dari handphone kita lewat marketplace dan platform digital dan seterusnya. Jadi ini harus dikaitkan. Ternak kopi semua yang jualan di Tokopedia kan nggak mungkin nggak punya offline-nya, Mas. Pasti minimal offline-nya ada di dapur gitu ya, atau ada di gudang gitu. Kan nggak mungkin dari digital dia kirim gitu. Jadi semuanya pasti adalah bisnis offline. Online itu hanya mediumnya. Itu juga perlu disadarkan, dan kita juga harus menyadarkan ini berbeda dengan musibah-musibah yang kita hadapi sebelumnya, seperti banjir, gempa bumi. Kenapa? Karena di musibah-musibah sebelumnya, kita punya gambaran, ini paling 2 minggu, 3 minggu selesai, setelah itu akan balik pulih seperti normal. Yang kali ini kita nggak tahu seberapa cepat, seberapa lama. Jadi menurut saya kita perlu adaptasi secepatnya. Kita perlu menyebarkan informasi ini dengan sifat edukasi positif. Teman kita yang masih punya bisnis dan merasa tiarap, jangan mengeluh. Kita harus mengambil contoh dari yang berusaha beradaptasi, ini memang ini adalah ujian yang sangat sulit yang dihadapi semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Saya yakin sekali kita punya karakter bangsa yang sangat kuat, yaitu semangat gotong royong dan rasa solidaritas. Kalau kita bisa bangkitkan semangat gotong royong, rasa solidaritas, bantu sama-sama beradaptasi, bantu semua untuk tetap melayani masyarakat dan calon pelanggan agar semua masih bisa berjalan. Saya yakin solusinya itu dapat dijalankan, dan setelah pandemi ini berakhir, justru bisnis-bisnis yang ada bukan hanya recover, tapi justru bisa akselerasi dengan memanfaatkan kekuatan digital, sehingga mereka bukan hanya jadi bisnis setempat, tapi juga menjadi bisnis yang menjangkau seluruh Indonesia. Mas Kaisang, aku tadi ingin nanya juga, Mas Kaisang dengan begitu banyak kesibukan, termasuk jadi artis figuran tadi, gimana sih atur waktunya sampai volume otot masih bisa dipertahankan? Soalnya saya yang ngurus Tokopedia satu saja, nggak dan lainnya, tidur saja susah nih Mas Kaisang. Ya, kebetulan juga karena ngerjain segala hal yang saya kerjakan sekarang kayak emang selalu happy, nggak pernah dibawa waduh stres nih, ada masalah ini, ada masalah itu. Cuma saya langsung mikir, ya masalah ini emang pasti di setiap bisnis pasti ada.
Nah, makanya jadi setiap kali saya berbisnis, saya mencoba untuk ya udah apapun ya harus dinikmatin. Kayak sekarang kita lagi ada pandemi, penjualannya menurun cukup drastis. Beberapa toko kami yang ada di mall juga harus terpaksa tutup karena mallnya tutup. Ya kita harus berpikir gimana caranya kita berjualan yang dengan cara lain. Dan kita jujur aja sebelum kena kopi itu selalu berjualan kalau nggak di mall, di lapa-lapa di depan Alfamidi. Cuma setelah ada pandemi ini kita mikir kedepannya pasti ada yang namanya the new normal. Nah itu kita langsung mikir berarti kita harus manfaatkan all shop, karena kayak saya lihat ada beberapa kopi dan jiwa tubuh mereka benar-benar memanfaatkan ini Tokopedia all shop ini benar-benar sangat maksimal. Dan saya lihat wah penjualannya mereka ternyata tinggi juga di sini, karena pertama saya pikir masa jualan barang fresh di Tokopedia sih, karena dari dulu selalu mikir yang dijual di Tokopedia ya barang-barang baju, sabun, barang-barang yang bisa kita kirim kayak jauh dari gudang kita di Jakarta, kita bisa ngirim sampai ke Surabaya seperti itu. Tapi kan karena kita barangnya fresh, jadi kita hanya bisa pakai GoSend sama Grab Express. Berarti yang jangkauannya kami pun paling cuma sekitar di Jakarta dan sekitarnya. Nah itu sebenarnya salah satu concern saya. Misalnya saya punya nih alamat saya kebetulan di Cempaka Putih, nggak bisa saya misalnya tambah satu alamat lagi misalkan di Tanjung Duren, tambah satu alamat lagi di Jakarta Selatan, di Kemang, supaya kan sebenarnya kan saya juga punya beberapa gudang. Nah kadang-kadang namanya pembeli pasti cari ongkir termurah. Ada nggak sih kemungkinan Tokopedia ngebuat seperti itu? Iya, kita memang terus berevolusi ya, Mas Kaisang. Jadi karena dulunya tadi jualannya kan sebenarnya lintas pulau dan awalnya kan penggunanya UMKM yang tidak punya cabang lah. Jadi memang awalnya ini Tokopedia ya bangunnya satu toko itu cuma punya satu lokasi. Tapi bergeser ke sini, kami melihat ternyata bisnis-bisnis yang ada itu juga berkembang. Jadi mereka memiliki toko cabang yang lainnya. Kami sedang kembangkan itu. Jadi nanti semua toko itu bisa menaruh produk-produk dari berbagai toko yang berbeda, sehingga kalau konsumernya itu bisa beli dari tempat terdekat. Sebenarnya pengembangan ini juga sudah jalan dengan inovasi Tokopedia yang namanya toko cabang. Tapi toko cabang ini sebenarnya adalah gudang virtual yang bisa dimanfaatkan oleh mitra Tokopedia yang ada. Karena saya juga melihat beberapa pengusaha daerah itu gagal dan kemudian bangkrut karena strategi ekspansi yang kurang hati-hati, Mas Kaisang. By the way, Mas Kaisang, aku mau cek waktu. Kalau saya sih nggak ada masalah. Tapi kan Mas Kaisang kadang ada. Tapi di samping saya, di samping saya ada kayak gini-gini, tapi juga nggak peduli kok saya. Soalnya Mas Kaisang kan kadang ada jadwal turnamen game gitu, atlet mesti ini atau content creator YouTube-nya mungkin harus apa. Kalau nggak ada aku lanjutin. Nah jadi lanjut aja. Karena juga benar concernnya dari kami pun juga nggak mungkin bikin akun lagi kan. Kalau kita katakanlah ternak kopi Jakarta, nanti kalau kita mau buat di Bekasi, ternak kopi Bekasi itu kan berarti nanti ngerepotin juga buat kami juga. Dan ratingnya kan ya mending apa yang kita harus mulai dari nol lagi kan, seperti itu. Iya benar. Jadi itu akan kami kembangkan. Tapi saya juga mau cerita sedikit tentang inovasi yang namanya toko cabang. Karena tadi kami melihat beberapa pebisnis daerah itu umumnya karena mereka di kota mereka sudah berhasil. Terus mereka merasa bahwa tadi ada demand atau ada permintaan pasar dari kota-kota lainnya. Akhirnya mereka untuk ekspansi itu mungkin melakukan pinjaman modal kerja. Setelah itu untuk lainnya. Tapi ternyata setelah beroperasi demand pasarnya itu tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya padahal biaya operasional harus jalan terus. Jadinya ketika tidak bisa membayar pinjaman modal tadi, perusahaannya terpaksa akhirnya malah bangkrut. Itu yang